Jangan-jangan hanya sekolah ini hanya tetap penitipan anak aja gitu enggak? Ya, masyarakat tidak peduli misalnya. Gitu. Kehadiran pemerintah daerah itu salah satunya dari sisi support anggaran. Selama ini orang memandang bahwa kekurangan guru itu kan dihitung dari PNS, bukan hanya intellectual quotient, bukan hanya social quotient, bukan hanya emotional quotient, bukan hanya spiritual quotient, tapi digital quotient. Oh, ini sekolah penggerak ini, menarik yang ininya. Soal tadi Pak, yang soal dukungan masyarakat itu, bentuk dukungan masyarakat sekitar lingkungan sekolah itu gimana Pak? Bentuk dukungannya? Pertama, ya tentu masyarakat dalam hal ini kan ada komite sekolah itu ya. Ya. Nah, komite sekolah itu representasi daripada masyarakat sekolah itu. Sama masyarakat sama wali. Ya. Komite sekolah ini memiliki sejumlah peran dan fungsi. Yang pertama adalah supporting agency. Jadi mereka memberikan support. Support ini bisa berupa dana, bisa berupa pikiran. Jadi masyarakat kontribusinya jelas tuh kepada sekolah itu. Misalnya sekolah tidak punya AC, ayo kita sumbanglah untuk diberikan kepada sekolah ini biar anak-anak kita ini bagus. Kemudian masyarakat punya nilai kontrol yang tinggi terhadap sekolah itu. Kalau ada guru nakal, jadi ada kontrol masyarakat. Jadi, umpama. Iya. Jadi bukan hanya sekolah yang berada di lingkungan yang tidak diperhatikan oleh masyarakat sekitar. Gitu. Iya, sekolah yang sangat diperhatikan betul. Tidak hanya ngeritik masyarakat itu, tapi punya kontribusi yang bagus. Ya. Untuk memberikan support. Kalau kebiasaan, ini kan ada banyak gedung-gedung sekolah, tempat sekolah sekarang yang jauh dari lingkungan masyarakat. Iya. Secara geografis letaknya, itu gimana cara menilainya, Pak? Ya sejauh-jauhnya sekolah di masyarakat itu kan tetap ada masyarakat yang menjangkau sekolah itu. Oh, gitu ya. Jadi ikut menjaga kebersihannya, ikut menjaga keamanannya, memberikan advis kepada sekolah, advisory agency itu. Oh, jadi poin ini menjadi poin penting ya, dukungan sangat penting. masyarakat. Ya, dukungan masyarakat. Kira-kira sekolah ini posisinya di tengah-tengah masyarakat seperti apa? Ada dukungan enggak dari masyarakat? Jangan-jangan hanya sekolah ini hanya tetap penitipan anak aja gitu enggak? Ya, masyarakat tidak peduli misalnya. Gitu. Jadi kepedulian masyarakat ini menjadi faktor penentu daripada sekolah penggerak ini. Oke. Jadi ada 3 tadi ya? Iya. Ada 4 kan? 4 Faktor hal. kepala sekolah, faktor guru, faktor masyarakat, dan faktor siswa. Oke. Ya. Sekarang kalau misalnya saya tanya dukungannya pemerintah kabupaten, ini kan harus ada sinergi nih. Iya. Dukungan pemerintah kabupaten untuk sekolah penggerak ini gimana? Apa saja yang sudah dipersiapkan untuk adanya sekolah penggerak di Pamekasan? Nah, setiap ada program tentu pemerintah harus hadir gitu ya. Itu kan prinsip utama ya. Setiap ada program pemerintah dari pusat maupun provinsi atau apa saja, maka pemerintah daerah harus hadir di tengah-tengah itu. Kehadiran pemerintah daerah itu salah satunya dari sisi support anggaran. Oh, support. Jadi ada pakan, ada pakon ya. Jadi kita anggarkan itu untuk pengembangan sekolah penggerak ini. Kemudian keterlibatan pemerintah daerah itu adalah kebijakan juga, bukan hanya anggaran, tetapi kebijakan yang mendukung terhadap ini. Misalnya pada sekolah penggerak ini ada kepala sekolah ini tidak boleh dimutasi selama 4 tahun. Itu kan ketentuan pemerintah daerah. Iya. Kemudian pemerintah daerah juga memiliki peran dalam konteks penyediaan SDM. Oh, jadi selain itu harus, kalau misalnya kekurangan jumlah gurunya itu harus disupport. Ya, harus dipenuhi oleh kita. Cara pemenuhannya Pak, yang ini cara pemenuhannya apakah harus PNS atau kemudian P3K atau yang lain ini? Selama ini orang memandang bahwa kekurangan guru itu kan dihitung dari PNS. Iya. Padahal bukan begitu cara menghitung kekurangan guru. Oh, ini yang kita tidak memahami nih. Yang disebut dengan kekurangan guru apabila ada kelas itu tidak ada yang ngajar itu. Oh gitu. Kan iya. Ternyata yang ngajar itu siapa? Bisa PNS, bisa P3K. Bisa P3K dan PNS itu disebut dengan ASN, aparatur sipil negara. Dibagi 2. Aparatur sipil negara yang dikontrak itu namanya P3K. Aparatur sipil yang tidak dikontrak yang sampai pensiun itu namanya PNS. Oh, PNS. Ya, pegawai negeri sipil. Yang ketiga,
ada juga tenaga K2. K2. Ya, ada yang ketiga, kemudian yang keempat adalah yang ketiga ya, tenaga honorer. Tenaga honorer. Non K2, kemudian non PNS, Ya. non P3K. Ya. Maka ini disebut dengan non kategori namanya. Oh, non kategori. Ya, disebut non kategori. Non kategori ini yang sekolah dasar kita bantu 1 bulan 600.000. Oh, sekolahnya Iya. bukan dibayar sekolah, bukan. Bukan, pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan yang bantu ini. Terus masih ada juga guru yang dibayar oleh sekolah ini. Kalau tidak Mencukupi. Kalau sekolah mengangkat guru lain, misalnya Iya. dia guru bahasa Inggris, misalnya, ya dibayar sekolah dong. Oh, begitu. Karena pemerintah hanya membayar guru kelasnya. Jadi sekarang ini tidak ada satupun sekolah yang kekurangan guru, nggak ada. Oh, cuman karena status ada yang PNS. Iya, Ya? lalu orang mengatakan bahwa di sana kurang 6. Itu karena kurang 6 itu karena PNS-nya cuma 1. Oh, gitu. Kalau secara artinya seluruh sekolah di Pamekasan ini berpeluang untuk menjadi sekolah penggerak. Oh, iya, sangat berpeluang. Ngomong-ngomong, berapa anggaran yang dipersiapkan? Masih perencanaan atau sudah ada gambaran? Sudah, ya pokoknya cukup lah. Oh, cukup ya. Sama cukup. Oke. Kalau tadi kita berbicara soal apa itu sekolah penggerak dan syarat-syaratnya, Pak, tahapan untuk menjadikan sekolah penggerak di Pamekasan, melahirkan sekolah penggerak. Pertama tahapannya tentu kita akan melakukan sosialisasi. Ya. Yang kedua kita lakukan seleksi. Setelah seleksi dilakukan, kemudian kita tentukan itu, ya. Iya. Kita tentukan sekolah mana yang harus yang akan ditunjuk sebagai sekolah penggerak. Setelah itu ditentukan, maka akan dilakukan pendampingan konsultatif. Pendampingan dari tim dari kabupaten maupun tim dari, kan ada asesor tuh sekarang tuh. Iya. Asesor sekolah penggerak. Oh, ada asesornya juga. Ada. Nah, itu Sekali. tadi soal penentuan lokasi. Ya. Itu mau gunakan zonasi atau mau gunakan Enggak. administrasi? Enggak. Bukan. Zona itu menjadi pertimbangan saja, tapi kesiapan yang paling penting. Oh, kesiapan. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, penguatan SDM sekolah. Pertama kan ada konsultan tuh ya. Iya. Pendampingan ya. Pendampingan dari kita. Baru setelah itu penguatan SDM sekolah. Penguatan Mulai dari SD. pendidik dan tenaga kependidikan. Berarti prosesnya lama ini. Ya, kemudian baru yang ketiga, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, jadi pembelajaran dengan paradigma lama ini kita akan ubah di sekolah itu dengan paradigma yang baru. Ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah perencanaan berbasis data. Jadi sekolah ini harus berbasis data. Jadi progres siswa ini harus mulai dari awal sudah harus by data sudah. Sudah by data semua. Iya, misalnya tahun pertama sebelum, jadi before-nya siswa ini kondisinya seperti apa? Oh, gitu. Sekolah ini kondisinya seperti apa? Itu kan menjadi basis data untuk perkembangan. Setelah 6 bulan berubah jadi apa? Oh. 6 bulan lagi seperti apa? Sehingga progresnya kelihatan jelas. Kemudian yang terakhir tuh digitalisasi sekolah. Jadi digitalisasi sekolah pada sekolah penggerak itu wajib hukumnya. Ya. Jadi bukan pendidikannya harus digital, bukan, tapi Iya. digitalisasi. Ya semua sih berbasis digital nanti. Oh, berbasis Jadi misalnya digital. di kelas-kelasnya itu sudah digitalisasi juga, pembelajarannya juga digital, semuanya sudah berbasis digital. Ini berarti zona sudah hanya pertimbangan kesiapan. Iya. Kalau- Ini sekali lagi itu pendampingan itu tidak hanya pendampingan oleh pemerintah daerah kabupaten, pusat mendampingi provinsi, provinsi mendampingi kabupaten, kabupaten mendampingi sekolah. Nanti begitu nanti. Oh, prosesnya paralel. Iya. Oh, gitu. Ini Pak, tadi soal penyiapan SDM tadi. Penyiapan SDM ini kan berarti butuh waktu lama. Jadi guru-guru di sekolah penggerak ini sudah memiliki digital quotient, bukan hanya intellectual quotient, bukan hanya social quotient, bukan hanya emotional quotient, bukan hanya spiritual quotient, tapi digital quotient. Berarti harus sudah nambah 5 ya? Oh iya, Bisa. sekarang ini sudah kecerdasan itu sudah bertambah. Harus Bertambah ada digital. kecerdasan digital. Kecerdasan digital. Oke,
Oke, tadi soal digital quotient itu mungkin kan bukan pemrograman sebenarnya, tetapi dia mampu memanfaatkan. Ya. Oh iya, itu kan harus otomatis itu. Bagaimana sekolah penggerak yang harus berbasis digital itu, Iya. sementara gurunya tidak punya digital quotient. Kepala sekolahnya tidak memiliki digital quotient. Nanti misalnya, oke, ada sekolah yang sudah terpilih. Ya. Kemudian dari sisi SDM ada 2 guru atau 1 atau 2 guru yang digital quotient-nya itu sebenarnya sangat lamban karena dari sisi usia misalnya. Iya. Apakah di situ nanti akan ada kebijakan mutasi misalnya atau rolling gitu? Bisa jadi. Bisa jadi. Karena kita tidak melihat usia sih. Ya. Bisa jadi anak-anak muda yang gaptek itu ya Gaptek Pak. juga. Ya. Oh, gitu. Ada yang agak tua seperti sampean ini kan bilang tua iya, muda iya, tapi kan cerdas banget. Artinya ada peluang mutasi dari Ada. proses. Kita tata itu SDM-nya di dalam. Ya. Ini yang anu ya. Oke. Apa yang menjadi kira-kira bayangan halangan dari proses tahapan ini? Bayangan. Salah satu halangannya yang sampean sebutkan tadi. Ada guru-guru yang tidak mampu bergerak dengan lompatan yang cepat. Iya. Karena kita ini kan tidak untuk sekolah-sekolah bergerak ini bukan hanya berjalan ini, tetapi berlari. Bukan hanya berlari, tetapi harus melompat itu. Bukan hanya melompat, terbang ini sudah. Oh, jadi Ya. Kalau dia mau ikut kereta ini harus Iya. ikut berlari juga kan? Betul. Apa Pak yang menjadi, terutama kan ada pengawas sekolah, nah ini kan ada asesor nanti kan, itu gimana cara menyeimbangkan kinerja itu? Asesor itu kan memang khusus sekolah penggerak, tapi pengawas itu meliputi semua persoalan di sekolah. Jadi bisa ya sebenarnya mereka kerja bareng. Takutnya saling iri Pak? Oh enggak. Kan ini kan fokus ini yang asesor itu khusus sekolah penggerak. Oh khusus sekolah penggerak. Iya. Oke. Ada tupoksinya masing-masing, ada wilayahnya masing-masing. Misalnya seperti asesor itu kan tidak bisa ikut-ikut dalam urusan anggaran sekolah. Itu kan kalau pengawas kan boleh ngawasi itu. Oh boleh ngawasi anggarannya. Kalau asesor kan bukan ngawasi dong, tapi pendampingan dan pemberdayaan sekolah. Ini ruang lingkupnya sekarang, ruang lingkup sekolah penggerak. Apa saja Pak ruang lingkupnya ini? Yang dimaksud sekolah penggerak itu misalnya, ya terutama dari sisi program. Iya. Nanti di sekolah itu, apa mereka juga kan dulu ada program full day full school apa gitu. Enggak. Ini gimana ini? Kita berjalan natural aja itu. Di sekolah penggerak tidak tiba-tiba nambah jam enggak gitu. Oh enggak juga. Enggak. Kalau dulu full day school enggak gitu. Ya biasa seperti sekolah lain, cuma targetnya berbeda. Dari sisi target berbeda. Berbeda. Kurikulum sama sih. Cuman di situ kan kurikulum itu kan mesti ada 2. Ada kurikulum yang terlihat, ada kurikulum yang disebut tak terlihat. Namanya hidden kurikulum. Hidden kurikulum. Nah, hidden kurikulum itu Ya. salah satunya misalnya setiap ada pembelajaran di situ ada muatan tertentu. Contoh saya contohkan ya. Iya. Misalnya ada kita belajar tentang tumbuh-tumbuhan. Iya. Perkembangbiakan pada tumbuh-tumbuhan, perkembangbiakan pada hewan. Kita belajar struktur materinya jelas tuh, bahwa perkembangbiakan pada hewan ini begini, pada tumbuhan ini begini. Tapi di balik itu ada hidden kurikulumnya. Hidden kurikulumnya apa? Supaya anak-anak itu mengagumi tentang penciptanya itu. Oh, Ya, sehingga dia kemudian tidak hanya belajar itu berudu lalu jadi kata, bukan hanya begitu, tapi subhanallah, gimana Tuhan kemudian menciptakan kata bisa menjadi berudu bisa menjadi kata. Bagaimana kemudian ada daun di pohon yang sama, kemudian warnanya berbeda-beda, ukurannya tidak ada yang sama sekali. Masya Allah. Nah, rasa itu namanya hidden kurikulum pada setiap materi. Nah, belum lagi ada rasa mengolah bisnis. Oh, kalau ini ternyata bisa dibisniskan. Nah, itu hidden kurikulum. Termasuk di dalamnya ini tentang bagaimana mereka harus mencintai negaranya.
Ketika belajar sejarah misalnya, bagaimana perang itu banyak yang mati, banyak yang ini, mereka akan timbul semangat. Ya Allah, misalnya, ternyata pahlawan kita ini bergerak untuk kemerdekaan ini luar biasa. Nah, kita masa mau leha-leha tidak mempertahankan bangsa kita ini. Nah, jadi rasa cinta itu supaya itu tumbuh, cinta kepada bangsa dan negaranya ini. Ini yang muncul dalam sekolah bergerak, itu rasa cinta itu yang harus ditumbuhkan kembali. Oh, rasa cintanya. Kan sekarang ada krisis ya, Iya, iya. krisis kecintaan terhadap bangsanya. Mungkin kan? Oh iya, iya. Iya, sudah diakui saja. Saya aja juga beli Betul, HP bahwa ada krisis kecintaan terhadap bangsanya. Jadi itu salah satu ruang lingkupnya. Jadi yang pasti jaminannya bahwa tidak ada full day school gitu kan. Kurikulum tidak berubah total. Jangan berubah waktunya, ini berubah orientasinya ini. Ya, takutnya maksudnya ini kan perlu disosialisasikan. Kalau ada sekolah ditetapkan sebagai sekolah penggerak, kemudian komite sekolah dan wali menolak karena takut full day school gitu. Lalu masuk sampai sore gitu ya. Wow. Oke, siap.